Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih bersama saya Daris dan Mas Budo. Kali udah ini lama kita ya. akan setelah absen beberapa minggu ya, karena kami punya kesibukan yang sibuk banget kami kebetulan. Akhirnya kita bahas lagi One Piece chapter 1186. Langsung aja sebelum itu subscribe dulu teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Ya belum subscribe, klik tombol subscribe. Oke, chapter Langsung 1186. ini bahas sedikit. Obviously ini siapa namanya? Marcus Mars. Yang Itsumade, burung Itsumade itu. Cuman kenapa kok nggak ditunjukin ya? Kenapa masih siluet ya? Karena ini ceritanya dari sudut pandang Brook. Brook pada saat itu tidak paham buah iblis. Jadi mungkin ingatannya pun masih semu. Logikanya kayak kebanyakan cerita di mana Oda masih nunjukin siluet untuk karakter-karakter yang menceritakannya belum tahu ya. Kan sering ya kalau karakter-karakter yang menceritakan tuh belum tahu sosoknya kayak gimana, yang dilihatnya itu masih siluet. Yang di flashbacknya juga. Nah ini Brook karena ingatannya juga samar-samar, dia juga nggak paham buah iblis. Jadi sosoknya Mars di sini itu mungkin pada saat itu di ingatan Brook itu masih samar-samar juga. Cuman yang menarik ini sebenarnya mungkin udah banyak banget yang bahas ya Mas ya. Marcus Mars itu kan God of Environment kalau nggak salah. Jadi yang menyebabkan polusi keracunan udara gas yang di chapter lalu dijelasin yang melanda Esperia yaitu Mars. Jadi kayak penegasan aja. Iya. Make sense gitu kalau bisa ada Mars diarahin di sini. Lanjut ke ini utama. Ini shocking sih. Shocking nggak shocking ya? Ternyata besar kemungkinan ini antara ayah kandungnya Shuri atau masih ya paman lah. Ya ini nanti akan ada flashback lagi pasti untuk memperjelas soal ini ya. Untuk mempertegas soal ini. Dari sudut pandang Gunko mungkin nanti. Cuman tapi yang aku dua hal. Implikasinya kan dua hal ya. Dan aku lebih suka kalau itu paman itu kan Candle itu kan berarti sesuai obrolan teman-teman bahwa Candle itu emang Tenryubito yang turun dan mungkin dia tobat. Makanya menikah sama Raja Esperia tuh. Kemungkinan kedua adalah ya ini kasus kayak siapa itu? Sengs. Siapa itu? Iya kayak Sengs dan lain sebagainya itu. Yang mana aku nggak suka kalau itu sih. Kalau kasusnya sama berulang banget soalnya. Berulang soalnya. Gak cuma soal Sengs loh, soal siapa? Kuma juga kan kayak gitu. Oh iya Kuma. Oh iya bisa jadi kalau misalnya kayak kasusnya Kuma jadi buangan dalam tanda kutip buangan Tenryubito itu bisa jadi bisa jadi Imu baru kepengen karena setelah lihat ternyata keturunannya heterokromia, bipolar matanya. Ya walaupun ini kayaknya bukan sesuatu yang akan dijelaskan Oda di cerita, mungkin di SBS karena nggak ngaruh-ngaruh banget di cerita dan kita udah pernah lihat sebelumnya. Iya. Yang jelas implikasinya ada yang nganggap Shuri itu anak haram, tapi aku lebih suka implikasinya kalau Shuri itu anak angkat. Lanjut. Iya sih. Ini nyesek sih. Tapi ini membuka dua kemungkinan kan bahwa Shuri ini masih in control karena Brook kan nggak luka tuh basically. Iya, nggak mati tepatnya. Tapi nggak yang ya nggak tahu lah ya. Tapi ya kalau aku suka sih kemungkinan itu. Aku willing ke nganu ya. Aku pengen kayak Harald lah. Arah ceritanya tuh nuansanya positif ya. Maksudnya positif bahwa Shuri tuh udah dikasih pilihan nih dan dia tuh marah sama bapaknya karena kalau ngorbanin aku negara selamat. Oh iya benar juga. Leaning ke arah positifnya kayak gitu ya. Kalau ngorbanin aku negara selamat, tapi kenapa milih
untuk mengorbankan negara dibanding aku. Makanya ya udah si bapaknya dibunuh biar masalahnya selesai, terus aku berangkat dan dia pura-pura untuk ngikut gitu loh. Atau dia memasrahkan diri juga bisa untuk ikut. Walaupun ada kemungkinan hampir kayak Harald, jadi dia masih in a way dia masih in control tapi nggak sepenuhnya. Jadi makanya jadi aku suka itu arah sana. Jadi dia masih tetap ngebunuh bapaknya di luar kehendak dia ya. Di luar kehendak dia, cuman di satu sisi dia masih mempertahankan mempertahankan Brook yang dia sayang, mempertahankan kerajaannya dengan meninggalkan. Gimana sih? Kalau aku pribadi lebih suka kalau dia willing membunuh bapaknya sih, karena itu kan pengorbanan ya. Itu lebih tragis aja. Tapi ya nggak tahu ya. Tapi lebih, nanti mungkin itu barter kan. Udah, bapak aku tak bunuh, aku ikut, nggak apa-apa. Tapi bebasin semuanya. Ya nanti mungkin bakal ketahuan ketika. Dan Brook datang ini kan nggak di luar rencana ya. Tapi yang menarik di momen ini Gunko itu masih ingat sama Brook. Iya pasti ketemu. Suri masih ingat sama Brook. Jadi ada kemungkinan teorimu itu benar mas. Pay off lah, barter trade off lah istilahnya, trade off. Bapaknya sama ini dan dia setengah nyerang Brook supaya Suri supaya Suri bisa bebas tanpa Brook terbunuh oleh siapa? Tenryubito itu yang siapa namanya? Glow atau Glow ya? Aku lupa. Kalau nggak salah bahasa Indonesia pakai L. Anyway, balik ke jangan ini dulu deh. Bahas heterokromianya dulu deh, bipolarnya. Menurutmu itu apa, Mas? Menurutmu apa ini bipolarnya? Nggak tahu sih. Tapi nggak tahu sih, aku jujur nggak ada bayangan ya, karena mata ini kan emang menarik ya, karena ada mata tiga, tahu? Ada mata ketiganya sih siapa? Aku lupa namanya. Puding. Parah lupa. Namanya siapa dulu? Puding. Iya, ada puding. Ada puding dan itu di sisi dan tanda kutip manusia. Manusia bawah. Nah, ini ada sisi heterokomia di sisinya manusia atas. Nah, makanya ini menurut gua akan menarik kalau ternyata saling cancel each other tuh, saling meng-cancel tuh nanti kalau mereka sama-sama bangkitnya. Walaupun ada kemungkinan juga kalau ngelihat ini ya, kalau ngelihat heterokromia itu ada kemungkinan ras tertentu, Manmeyer ya, bisa jadi mata tiga itu juga sebenarnya dari ras Tenryubito. Tapi Big Mom itu bisa mendapatkan itu kan karena dia menculik, dalam tanda kutip menculik suami kan. Bukan hal yang aneh kalau sekelasnya Big Mom bisa menculik salah satu Tenryubito minor mungkin yang bermata tiga, terus punya anak dengan dia dan berharap anaknya bisa membagikan kekuatan. Soalnya juga bukan hal yang aneh juga kalau Tenryubito itu memonopoli ras-ras yang bisa punya kemampuan khusus untuk membaca poneglyph. Masuk akal. Ngerti kan maksudku? Masuk akal sih itu. Mata tiga heterokromia itu mungkin awakening-nya berkaitan sama Void Century, hampir pasti. Nah, karena itu Iya, besar kemungkinan Tenryubito itu memonopoli ras-ras seperti itu, salah satunya Manmeyer. Dan ini bukan soal kekuatan berarti. Lebih ke bukan soal power karena ini lebih ke kemampuan dibandingkan kekuatan ya. Menarik sih ini. Anjir. Cerita udah masuk stage akhir tambah-tambahin. Dan yang aku suka itu flashbacknya sangat-sangat singkat tapi padat dalam. Deep layernya itu deep banget. Pace-nya masih nggak keganggu lah. Banyak yang ngeluh soalnya sih ya. Mungkin karena banyak patahkan dan cuma 3 chapter kan. 3 chapter dia tuh nggak ganggu lah. Kalau dalam satu volume tuh kan dia cuma 1/4 kan. 1/3 kan. Pacingnya bagus dan aku suka reaksinya Strawhead di sini yang denger. Bener-bener in karakter semua. Frankie nangis, Usopp kebingungan tapi tetap pengen bantu. Jinbei ini embodying Strawhead banget walaupun dia baru gabung. Aku suka.
gas, yuk gas. Nggak usah pakai nanya gitu. Lanjut, ditutup dengan ini. Aku suka banget ini, kayak apa ya? Aku nggak expect jujur aja sih. Sama, tapi dengan banyak yang notice dengan chapter ini, Luffy itu udah officially meninju Tenryubito kelas bawah, Guts Knight, Gorosei, sama Imu sama. Kocak banget. Guts Knight siapa? Guts Knight si Somers pernah ditunjuk. Oh Somers sempat. Iya, lupa. Somers sempat ditinju sama Luffy. Ya bahkan Gorosei juga. Iya sih. Gorosei si satu. Menarik. Jadi setiap kelas Tenryubito udah kena semua nih. Sampai sekarang puncaknya tuh. Aku tuh nggak expect penggambarannya bakal dibikin kayak gini ya, tapi ini tuh kan menunjukkan kalau mereka tuh sampah. Sampah memang, sampah dunia ya. Sama-sama sampah dunia. Ya, karena paralel sama Carlos kan, paralel sama Carlos kan. Persis. Aku tuh sebagai villain, harga dirimu tuh hancur seketika. Dan sama kayak Enel juga. Luffy itu kan kalau diingat-ingat, Luffy itu kan selalu bikin villain tuh hilang harga dirinya. Crocodile, Enel, even Shirohige yang bukan villain juga kena, Lau juga kena. Betul. Terus ya siapa yang nyangka siapa namanya Kaido itu bakal dijadiin mainan. Iya, siapa yang sangka. Ya makanya ini tuh dan kaget, tapi di satu sisi ya make sense kalau emang kayak gini ya. cara mainnya Oda tuh kayak gini. Dari Luffy ke villain tuh pasti nggak akan ada yang bisa bikin villain kayak kehilangan harga diri di mata pembaca ya. Di mata pembaca selain Luffy nggak akan ada. Sama ini fitting karena tepat sebelum ini itu Imu ngebahas busuknya rencana mereka dari dulu sampai sekarang. Mereka memanfaatkan anak-anak, terus ditinju sama Luffy. Fitting banget sama kayak Carlos soalnya. Iya benar. Puas sih aku. Walaupun pasti bakal comeback, nggak mungkin cuma hit KO ya. Malah nggak bakal. Ini mau flashback nggak jadi. Iya juga ya. Kalau dibilang lucunya itu kan kayak dia kan lagi cerita ya. Terus Luffy dateng nggak ngerti apa-apa, bruk langsung lucu, dan itu beneran Luffy banget itu. In karakter lah istilahnya. Loki aja pasti kaget ini. Mungkin udah itu aja. Fokusnya di chapter ini emang Sharingan-nya versi banyak. One Piece ya. Nggak banyak sih kita bahasnya. Tapi menarik sih bahasan tentang kekuatan mata di One Piece. Yang menimbulkan perdebatan lagi kayak matanya Mihawk. Ya kayak gitu-gitu. Matanya Loki itu kan juga unik kan. Karena nggak template shonen itu kan mata ya. Hampir semua komik shonen itu kan punya kekuatan mata ya, dojutsu kan. Ya, jadi mungkin, ya One Piece tuh ya disempil-sempilin aja sih. Walaupun bukan sesuatu yang utama ya. Oke, itu aja sih ya bahasan kita soal chapter kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman, dan juga follow medsos kami yang ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di konten One Piece kita Senin depan karena tidak break. Thank you.